Resmi disahkan. Tim nasional Indonesia disebut masuk FIFA World Cup 2026 gantikan Iran. Dunia langsung geger. Reaksi Shin Tae-yong bikin haru, sementara Patrick Kluivert beri peringatan keras. Dukung Garuda bukan cuma nonton, tapi ikut mengawal setiap langkahnya. Dan belum selesai, 30 pemain terbaik dipanggil, termasuk bintang Eropa Grade A. Tapi di tengah euforia, tim nasional Vietnam justru meremehkan dan menyebut Indonesia hanya pelengkap. Gelombang besar itu belum juga mereda, justru semakin liar. Di tengah panasnya konflik antara FIFA dan AFC, fokus kini perlahan bergeser ke satu hal yang paling menentukan. Apakah tim nasional Indonesia benar-benar siap menghadapi semua ini? Karena jika skenario penunjukan itu benar terjadi, Indonesia tidak hanya menghadapi lawan di lapangan, tapi juga tekanan dari seluruh Asia yang merasa dirugikan. Namun di balik tekanan itu, ada sesuatu yang sedang dibangun diam-diam. PSSI tidak tinggal diam. Mereka mempercepat semua proses, dari pemanggilan pemain, penyusunan strategi, hingga penyempurnaan skuad. Dan yang paling mencuri perhatian, gelombang naturalisasi mulai menunjukkan bentuk nyata. Nama-nama besar mulai masuk ke dalam sistem. Pemain dengan pengalaman Eropa, tempo permainan tinggi, dan mental kompetisi kelas atas. Jika semua ini menyatu, maka Indonesia tidak lagi datang sebagai tim pengganti, tapi sebagai tim yang siap memberi kejutan. Di sisi lain, John Hartman terus mematangkan taktik. Ia tahu satu hal, tidak ada ruang untuk kesalahan. Setiap detail diperhitungkan. Setiap pemain diberi peran jelas. Karena di level ini, satu momen kecil bisa menentukan segalanya. Dan ketika semua mata tertuju pada Indonesia, satu peluang besar juga terbuka. Jika berhasil, maka Indonesia tidak hanya membungkam kritik, tapi juga mengubah cara dunia melihat sepak bola Asia Tenggara. Namun jika gagal, semua sorotan itu bisa berubah jadi tekanan yang jauh lebih berat. Dan disitulah cerita ini mencapai titik paling menegangkan. Bukan lagi soal siapa yang benar antara FIFA dan AFC, tapi soal apakah Garuda mampu terbang tinggi di tengah badai yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan di tengah panasnya konflik ini, muncul satu fakta yang bikin situasi makin tegang. Dari berbagai laporan, peluang tim nasional Iran untuk mundur dari FIFA World Cup 2026 memang semakin terbuka. Bahkan disebut bisa terjadi jika situasi geopolitik terus memburuk. Ketegangan di kawasan Timur Tengah terus meningkat, melibatkan konflik besar yang berdampak langsung pada stabilitas negara. Bahkan sebelumnya, pejabat olahraga Iran sempat menyatakan bahwa dalam kondisi perang dan keamanan yang tidak stabil, partisipasi di Piala Dunia bisa menjadi mustahil. Namun di sisi lain, realitanya tidak sesederhana itu. Laporan terbaru justru menyebut belum ada keputusan resmi bahwa Iran benar-benar mundur. Bahkan pemerintah Amerika Serikat menegaskan tidak menolak keikutsertaan Iran, meski ada pembatasan tertentu terkait keamanan. Artinya apa? Situasi sekarang berada di titik abu-abu yang sangat panas. Bisa lanjut, bisa juga berubah drastis kapan saja. Dan disinilah dramanya semakin menggila. Jika Iran benar-benar mundur, maka domino efek akan langsung terjadi. FIFA harus mencari pengganti. AFC akan menekan agar ada playoff. Dan tim nasional Indonesia bisa terseret ke pusat badai keputusan. Bayangkan, dari sekadar peserta FIFA Matchday, tiba-tiba Indonesia berada di ambang panggung Piala Dunia. Dan jika skenario itu benar-benar terjadi, maka semua yang sudah disiapkan, dari strategi, pemain naturalisasi, hingga taktik John Hartman, akan langsung diuji di level tertinggi. Inilah yang membuat situasi ini terasa seperti bom waktu. Belum meledak, tapi semua orang tahu, sekali keputusan keluar, dampaknya bisa mengguncang seluruh peta sepak bola Asia. Dan ketika isu ini makin liar, perhatian publik juga mulai tertuju pada suara dari tokoh-tokoh besar yang pernah dekat dengan tim nasional Indonesia. Reaksi pertama datang dari Shin Tae-yong, mantan pelatih yang pernah membangun fondasi Garuda. Dalam pernyataan yang beredar, ia disebut menyambut kabar ini dengan nada hati-hati. Menurutnya, jika benar Indonesia ditunjuk menggantikan Iran, maka itu adalah peluang besar, tapi juga tantangan yang sangat berat. Ia menekankan bahwa tampil di level seperti FIFA World Cup 2026 bukan hanya soal kualitas pemain, tapi soal kesiapan mental dan kedewasaan tim. Indonesia punya potensi, tapi harus benar-benar siap menghadapi tekanan dunia. Kira-kira begitu pesan yang tersirat dari reaksinya. Di sisi lain, nama besar Eropa juga ikut terseret dalam perbincangan.
Patrick Kluivert. Legenda sepak bola Belanda itu disebut memberikan pandangan yang lebih tajam. Ia melihat langkah Indonesia, jika benar terjadi, sebagai sesuatu yang berani dan tidak biasa. Namun ia juga mengingatkan satu hal penting. Masuk ke Piala Dunia tanpa jalur kompetisi penuh akan membuat tekanan berlipat ganda. Karena dunia tidak akan melihat bagaimana Indonesia sampai ke sana, tapi bagaimana mereka bermain saat sudah berada di panggung itu. Dan disitulah penilaian sebenarnya dimulai. Menariknya, kedua tokoh ini memiliki satu kesamaan pandangan. Indonesia memang punya peluang, tapi tidak boleh lengah. Karena begitu peluit pertama dibunyikan, tidak ada lagi cerita tentang konflik FIFA versus AFC. Tidak ada lagi soal siapa yang menunjuk siapa. Yang ada hanya satu hal. Apakah Indonesia benar-benar layak bersaing di level tertinggi sepak bola dunia? Dan ketika tekanan dari luar makin besar, langkah berikutnya mulai terlihat jelas. John Hartman dikabarkan tengah menyiapkan pemanggilan 30 nama terbaik untuk memperkuat tim nasional Indonesia jelang FIFA Matchday Juni. Ini bukan sekadar daftar pemain biasa. Ini adalah kerangka skuad utama yang akan diuji dalam situasi paling krusial. Dari 30 nama itu, kombinasi pemain lokal, diaspora, dan naturalisasi disatukan untuk menciptakan keseimbangan antara pengalaman, energi muda, dan kualitas Eropa. Dan yang paling mencuri perhatian, ada 5 slot khusus yang disiapkan untuk pemain top Eropa Grade A. Nama-nama yang beredar semakin membuat publik heboh. Pascal Struijk, bek tangguh dengan pengalaman kompetisi elit. Ian Maatsen, bek sayap modern dengan kecepatan tinggi. Dean Zandbergen, striker muda haus gol. Luc Velcri, winger cepat dengan eksplosivitas tinggi. Reno Muns, bek tengah dengan fisik dan duel udara kuat. Jika kelima pemain ini benar-benar masuk ke dalam daftar 30 nama tersebut, maka Indonesia tidak hanya menambah kedalaman skuad, tapi juga meningkatkan standar permainan secara keseluruhan. Bayangkan satu tim dengan pertahanan yang lebih solid, transisi yang lebih cepat, dan serangan yang lebih tajam. Namun seperti biasa, ada satu tantangan besar, menyatukan semuanya dalam waktu singkat. Karena kualitas individu tinggi tidak otomatis menjamin permainan tim yang solid. Disinilah Hartman akan diuji. Bagaimana ia meramu 30 pemain menjadi satu identitas permainan. Bagaimana ia memilih starting 11 terbaik. Dan bagaimana ia memastikan semua pemain siap saat dibutuhkan. Jika berhasil, maka skuad ini bukan hanya siap untuk FIFA Matchday, tapi juga bisa menjadi fondasi kuat untuk langkah Indonesia ke level yang lebih tinggi. Dan jika semua ini benar-benar terrealisasi, maka dunia tidak lagi melihat Indonesia sebagai tim pelengkap, tapi sebagai kekuatan baru yang sedang bangkit di Asia. Indonesia selama ini memang kerap dipandang sebelah mata. Bahkan tak jarang diremehkan secara terang-terangan oleh negara-negara ASEAN. Salah satu yang paling mencuri perhatian datang dari tim nasional Vietnam. Dalam narasi yang penuh kontroversi, muncul pernyataan yang menyebut Indonesia hanya akan menjadi pelengkap jika benar tampil di FIFA World Cup 2026 sebagai pengganti Iran. Pernyataan seperti itu jelas memancing emosi. Tapi di saat yang sama juga membakar semangat. Karena di balik semua itu, ada satu hal yang tidak bisa dipungkiri. Tim nasional Indonesia sekarang bukan lagi tim yang sama seperti beberapa tahun lalu. Perkembangan yang terjadi begitu cepat. Dari segi pemain, taktik, hingga mental bertanding. Dan yang membuat situasi ini semakin menarik. Kesempatan yang datang, meski disebut sebagai hadiah, justru bisa menjadi panggung pembuktian terbesar dalam sejarah sepak bola Indonesia. Di sisi lain, komentar-komentar miring dari negara lain justru menunjukkan satu hal. Indonesia mulai diperhatikan. Karena biasanya, tim yang benar-benar tidak dianggap, tidak akan dibicarakan. Namun ketika mulai disindir, dibandingkan, bahkan diragukan, itu tanda bahwa ada sesuatu yang berubah. Dan perubahan itu kini berada di tangan pemain. Dengan skuad yang mulai diperkuat oleh pemain diaspora dan naturalisasi, serta arahan dari John Hartman, Indonesia punya kesempatan untuk membalik semua narasi tersebut. Jika berhasil tampil solid, maka semua ejekan akan berubah menjadi pengakuan. Namun jika gagal, kritik itu akan semakin keras. Dan disitulah titik paling menarik dari cerita ini. Karena ini bukan lagi sekadar tentang siapa yang bicara, tapi tentang bagaimana Indonesia menjawabnya. Di lapangan, dengan performa nyata.